zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Dia berikan. Jika di hari murni kita masih tetap dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu salat zuhur yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan, sebelum menunaikan ibadah salat zuhur seperti biasa, kita sampaikan tausiah ringkas. Mudah-mudahan sekalipun singkat tapi dapat kita ambil faedah dan manfaatnya. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan Islam di kota Mekah, banyak musuh yang beliau miliki, dan bahkan musuh-musuh itu tidak hanya memusuhi Nabi, tapi juga memusuhi pengikut-pengikut beliau yang mengikuti ajaran Rasulullah. Banyak cara yang mereka lakukan bagaimana supaya orang takut hingga mereka tidak mengikuti Nabi lagi. Di antaranya mereka menganiaya, mereka merampas, mereka mengusir keluar negeri, keluar kota Mekah. Lalu ada seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Beliau ditangkap, kemudian dianiaya. Orang-orang musyrikin Mekah itu hanya memerintahkan satu hal saja kepada Ammar bin Yasir, yaitu mengingkari Nabi SAW, keluar dari agama Islam. Kata mereka, kalau engkau menolak Muhammad, maka engkau akan bebas. Tapi jika engkau tetap bersekukuh dengan iman kepada Muhammad, maka berarti engkau bersiap untuk kami aniaya. Ketika itu Ammar bin Yasir mengatakan, baiklah, kalau begitu saya ingkari Muhammad itu bukan Nabi dan Allah itu bukan Tuhan. Karena itu beliau akhirnya dilepaskan oleh orang musyrikin Mekah. Setelah beliau bebas, beliau datang kepada Nabi bertanya, tadi ya Rasulullah, mereka menangkapku, lalu mereka menganiaya. Yang mereka minta cuma agar aku mengingkari engkau sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhan. Nabi tanya, kalau begitu apa yang kau lakukan? Beliau jawab, aku mengingkarimu dan mengingkari Allah Ta'ala sebagai Tuhan di depan mereka. Iman sendiri bagaimana, kata Nabi? Sebenarnya iman masih tetap, aku percaya engkau adalah Rasulullah dan Allah itu sebagai Tuhan. Aku melakukan itu cuma supaya mereka tidak lagi menganiaya dan melepaskan. Merespon itu hadirin yang dimuliakan, Allah menurunkan ayat Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang kafir itu adalah orang pembohong, kata Allah, kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat kafir sementara hatinya masih tetap dalam keadaan beriman. Nah, apa yang di dalam kasus ini hadirin yang dirahmati, ada hal yang perlu dicermati. Ternyata kalau sekiranya yang dipegang itu adalah fisik, maka itu tidak mengapa, asalkan hati masih tetap kita miliki. Orang kalau sekiranya terbelenggu jasad juga tidak mengapa, asal jangan terbelenggu hatinya. Karena manusia itu sebetulnya tergantung kepada hati. Kalau sekiranya jasadnya kita pegang, jasadnya terbelenggu, tapi hatinya masih bebas, maka kita tidak dapat memilikinya sebelumnya. Tetapi kalau sudah hatinya yang terbelenggu, sekalipun jasadnya bebas, manusia akan tetap mengikuti siapa yang membelenggu hatinya. Hari ini adalah 17 Agustus. Kita rayakan sebagai hari kemerdekaan. Harus kita akui, setelah iman dan Islam, nikmat terbesar itu adalah kemerdekaan. Karena dengan merdeka kita bisa beramal baik, dengan merdeka kita juga bisa berbuat lebih banyak dengan negara kita. Tidak boleh kita katakan merdeka kita ada manfaatnya. Dalam agama ternyata merdeka itu bukan hanya persoalan fisik saja, tapi juga persoalan akidah. Orang Islam harus berpindah dari Mekah ke Habsyah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu karena memang bukan hanya terjajah dari segi fisik, tapi juga mereka terjajah dari segi akidah. Untuk memberikan keluasan dan kesempatan beramal baik, mempunyai iman yang baik, mereka harus pindah dari Mekah ke Habsyah dan dari Mekah
merdeka itu bukan hanya merdeka fisik, bukan hanya sekedar bebas dari belenggu secara fisikal, tetapi merdeka di dalam agama kita ada dua. Yang pertama memang merdeka secara fisik, yang kedua merdeka secara batin. Merdeka secara batin ini terkait dengan kasus yang dialami oleh sahabat kita, sahabat Rasulullah tadi, bahwa ternyata merdeka fisik itu penting, tapi tidak kalah pentingnya merdeka batin. Karena kalau fisik kita terjajah, kita cuma sekadar sulit untuk berbuat. Harta benda kita dirampas, kita tidak bebas membangun diri. Tapi kalau sekiranya jiwa kita yang terjajah, itu akan menyebabkan manusia menjadi hamba sahaya bagi siapa saja yang menjajah jiwanya, yang menjajah hatinya. Manusia ini kan tergantung hati, Ibu Bapak. Kalau hati itu sudah terikat, maka kita akan mengejar apa saja yang mengikat. Kalau hati terikat oleh dunia, manusia akan menjadi hamba dunia. Orang merdeka itu lawannya orang yang diperbudak. Budak itu dalam bahasa Arab disebut dengan abdul. Abdul itu terjemahannya hamba. Artinya orang kalau sudah tidak merdeka, dia menjadi hamba kepada penjajah. Begitu juga manusia kalau sudah ada yang menawan hatinya, maka dia akan menjadi hamba bagi sepenawan hati. Kalau hati ditaruh oleh dunia, maka kita akan menjadi hamba dunia. Manusia tidak akan pernah ada rasa puas, siang malam hanya bekerja untuk dunia, capeknya untuk dunia, mudahnya untuk dunia, tua pun untuk dunia, bahkan mati pun karena dunia. Begitu pula kalau yang menjajah adalah pasangan hidup. Wanita kita katakan jika kita laki-laki, dan laki-laki kalau wanita. Sekiranya sudah tertawan oleh wanita, ada pepatah yang selalu disebutkan. Kalau sudah hati tertawan, jangankan benda enak, benda tak enak pun terasa enak. Kalau cinta sudah melekat, batu bata rasa coklat, kan begitu dulu kita dengar. Ada yang lebih parah daripada itu, tai kambing pun rasa coklat katanya. Seolah-olah ini menggambarkan bahwa manusia akan mati rasa kalau jiwanya sudah terjajah. Kalau sekiranya hatinya sudah ditaklukkan, maka tidak ada lagi rasa. Yang tadinya tak enak menjadi enak malah. Yang tadinya tak boleh dimakan menjadi boleh dimakan karena jiwa sudah terjajah. Begitu pula kalau sekiranya yang menjajah itu jabatan, maka hidup kita akan senantiasa diperintah, diperbudak oleh jabatan itu. Maka oleh karena itu kemerdekaan sebenarnya bukan hanya sekedar memerdekakan diri dari penjajah, tapi juga sekaligus memerdekakan jiwa kita dari penghambaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau jiwa kita belum merdeka, sesungguhnya kita belum dapat dikatakan merdeka secara mutlak. Belanda memang sudah pergi dari negeri ini, tetapi kepergian Belanda itu tidak serta-merta membawa jiwanya sekalian. Secara fisik kita tidak dijaga, tapi dijajah lagi, tapi secara jiwa kita masih dalam keadaan dijajah. Sampai sekarang sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Undang-undang hukum perdata masih menggunakan undang-undang hukum Belanda dulu. Sepertinya Belanda berhasil menanamkan satu pandangan di dalam hati masyarakat Indonesia bahwa kalian tidak akan bisa membangun undang-undang sendiri. Seberapa banyak kita angkat anggota DPR, kita letakkan mereka di sana, kita bangun untuk mereka tempat yang baik, dikaji malah dari duit rakyat yang begitu banyak, tapi mereka tak dapat membentuk undang-undang sendiri. Tentang undang-undang hukum perdata yang kita pelajari di kampus namanya BW. Saya tidak tahu bahasa Belandanya apa, tapi saya juga ikut belajar dulu. Itu yang diperkenalkan. Padahal sudah 71 tahun merdeka secara fisik, tapi secara mental kita masih tetap dijajah karena kita tetap menginduk kepada penjajah itu. Oleh karena itu maka dalam kehidupan memaknai kemerdekaan ini sebenarnya bukan hanya persoalan merdeka kita secara fisik yang harus kita syukuri, tapi bagaimana jiwa kita lepas yang tidak kita hambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, walaupun kita tak lagi dijajah, tapi ada beberapa hal yang tetap tertanam di dalam jiwa masyarakat Indonesia yang menggambarkan bahwa mereka tetap terjajah secara mental. Yang pertama, Belanda berhasil menanamkan keyakinan bahwa agama itu tak penting. Yang penting itu adalah materi. Karena hidup ini mesti pakai materi. Tanpa materi
tidak senang, kita akui itu. Tetapi kalau sekiranya menghindarkan agama dalam hidup, sesungguhnya itu merupakan kehidupan yang nyata. Begitu juga mereka berhasil menghilangkan kepercayaan diri di Indonesia. Orang Indonesia tak begitu percaya pada dirinya sendiri. Kalau sudah keluar hukum namanya gampang, takut dikritik, takut dikatakan tak pas. Mau hukum mati saja, begitu banyaknya embel-embel yang mesti kita keluarkan dulu. Begitu orang lain berkata, mulai kita surut. Rasa percaya diri itu sudah dihilangkan. Seolah-olah yang ada kabar yang dibawa oleh Belanda dulu. Kaum yang dijajah itu rendah, yang berjajah itu tetap tinggi. Yang namanya kalian bangkit sendiri tidak akan bisa, sekalipun secara fisik kalian tidak lagi dijajah. Begitu pula ada satu penanaman bahwa kalian tidak akan bisa. Apapun yang kalian lakukan tidak akan bisa tanpa kami. Hal seperti inilah yang ditanamkan sejak dulu oleh para penjajah kepada masyarakat yang dijajahnya, hingga sulit masyarakat dijajah itu biasanya bangkit secara sendiri. Kemudian mereka juga menanamkan satu prinsip, berdasar satu prinsip di dalam jiwa orang-orang yang dijajah bahwa penjajah itu tetap lebih baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita beli tank Leopard saja mereka kritik, tak boleh. Orang lain beli lebih dari tank bisa. Kenapa begitu? Adalah kita melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena kita belum jaya mengerahkan kapal perang, membeli kapal terbang, lalu kita berperang dengan mereka di jaya, itu mereka bilang melanggar hak asasi manusia. Tapi orang-orang kita yang ditembak mati secara percuma, yang dipekerjakan secara paksa tanpa makan, yang tidak diberikan gaji, tidak diberikan hasil panen, mereka mati dengan begitu saja, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ucapan mereka itu sama sekali sepertinya mereka begitu yakin bahwa apabila masyarakat penjajah melakukan kesalahan itu pelanggaran, tapi jika penjajah melakukan kesalahan itu adalah pembelaan. Yang seperti inilah yang masih tertanam di dalam masyarakat kita sekarang hingga sulit kita melepaskan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, terlepas dari kemerdekaan secara fisik, mari kita bangun kemerdekaan secara jiwa. Kita mengambahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita tetap mengambahkan diri kepada selain Allah, sesungguhnya sekalipun secara fisik kita lepas, namun pada hakikatnya kita tetap terjaga. Tidak akan ada akhirnya kalau kita menyembah Anda. Tidak akan ada akhirnya bagi menyembah dunia. Tidak akan ada akhirnya bagi menyembah pangkat. Tapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdikan diri, maka sesungguhnya Dia akan mengagungkan kita di dunia, memerdekakan kita di dunia, memerdekakan kita di akhirat, dan bahkan sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan makna kemerdekaan yang kita harapkan pada hari ini yang merupakan ulang tahun ke-71 tidak hanya menyadarkan betapa pentingnya melepaskan diri secara fisik, tapi juga kita harus sadar penting bagi kita melepaskan jiwa kita dari para penjajah. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.